Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yuniastuti dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, nomor induk mahasiswa 172111243. Jadi di sini saya akan mereview buku Hukum Perdata Internasional. Jadi buku ini judulnya Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, karya Bayu Seto Harjowahono, SHLLM. Dengan ini buku ke-1 edisi ke-5. Jadi di buku ini ada beberapa bab yang akan saya review. Yang pertama yaitu bab 1 mengenai pengertian pola berpikir yuridik dan masalah-masalah pokok. Dalam hal ini, hukum perdata internasional merupakan salah satu subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-sub bidang lain seperti keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya yang membentuk suatu sistem hukum nasional. Manfaat HPI dalam penyelesaian persoalan hukum yang pertama yaitu dianut dan digunakan secara konsisten dan konsekuen di dalam sistem peraturan perundang-undangan hukum perdata internasional suatu negara dan menjadi bagian dari hukum positif negara yang bersangkutan. Kedua, dianut dan digunakan dengan mengkombinasikannya di dalam suatu argumentasi yuridis. Dimanfaatkan secara bergantian dan bergantung dari dorongan untuk memberikan keadilan dan kewajaran dalam keputusan hukum yang hendak dibuat. Keempat, dimodifikasi dan dikembangkan menjadi metode-metode pendekatan baru dan atau unik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang pola berpikir yuridik HPI yaitu dengan pendekatan tradisional, di mana berkaitan dengan langkah berpikir hukum utama yang umumnya dijalani apabila orang hendak menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur asing, khususnya dalam menetapkan hukum apa yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan perkara di bidang hukum perdata yang mengandung unsur. Masalah pokok HPI yaitu yang pertama, hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing. Yang kedua, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Dan yang ketiga, sejauh mana pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang ada berdasarkan hukum atau putusan pengadilan. Sejarah umum perkembangan HPI tradisional yaitu yang pertama masa Romawi. Jadi pada masa ini, pola hubungan internasional adalah bentuk sederhana dengan adanya hubungan-hubungan antara warga Romawi dan juga penduduk provinsi yang dianggap sebagai orang asing serta penduduk provinsi yang berhubungan satu sama lain. Dalam kekaisaran Romawi terdapat beberapa asas yang berkembang, yaitu asas lexitus, yaitu perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak, tidak terkait pada hukum di mana benda itu berada. Kemudian asas lex domisili, yaitu terkait hak dan kewajiban perorangan yang diatur berdasar hukum tempat kediaman seseorang berperkara. Yang kemudian asas lex loci contractus, yaitu perjanjian yang berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian tersebut. Yang kedua yaitu masa pertumbuhan asas personal HPI. Jadi pada asas ini, hukum personal sebagai hukum tempat kediaman tetap atau tempat tinggal dari pihak pelaku perbuatan melanggar hukum. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan asas teritorial, itu terdapat dua kawasan yaitu Eropa Utara dan juga Eropa Selatan. Di Eropa Utara tidak ada pengakuan terhadap hak-hak asing untuk mengabaikan hak-hak pada seseorang berdasar hukum asing. Kemudian di Eropa Selatan terdapat persoalan terkait pengakuan hak-hak asing di suatu wilayah. Yang keempat yaitu mengenai perkembangan teori statuta. Jadi di Italia, statuta berkenaan dengan kedudukan hukum yaitu statuta personalia, status benda atau statuta realia, perbuatan-perbuatan hukum atau statuta mixta. Kemudian di Perancis terdapat perkembangan dengan memperluas ruang lingkup statuta personalia dan juga memasukkan adanya perjanjian-perjanjian dan perbuatan hukum lain termasuk ruang lingkup statuta realia sendiri. Kemudian di Belanda yang dimaksud statuta ini adalah hukum suatu negara yang berlaku dalam teritorial suatu negara. Asas HPI pada statuta Belanda yaitu bahwa tempat di mana perbuatan dilakukan akan menentukan hukum mana dari perbuatan itu. Kemudian mengenai teori HPI universal sendiri yaitu digunakan untuk menunjuk ke arah sistem mana suatu negara yang akan menjadi lex cause atau yang digunakan untuk menyelesaikan semua persoalan hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum itu sendiri. Yaitu hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia. Hukum perselisihan sendiri adalah serangkaian asas, kaidah hukum atau peraturan yang berfungsi untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk menyelesaikan perkara jika di dalam perkara tersebut terkait lebih dari satu sistem hukum, kaidah hukum atau peraturan. Penyelesaian perkara hukum perselisihan dilakukan dengan metode hukum perselisihan yang melibatkan peranata hukum yaitu titik laut dan juga kualifikasi.
Hal ini bertujuan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku. Titik laut yaitu fakta-fakta khusus dalam suatu peristiwa hukum menunjukkan pertalian khusus dengan sistem aturan atau hukum tertentu. Titik laut ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu titik laut primer disebut juga dengan titik laut pembeda, dan juga titik laut sekunder adalah titik penentu. Komunikasi sendiri adalah proses yang bertujuan untuk mendefinisikan persoalan hukum yang muncul dari perkara yang dihadapi dan menetapkan kategori yuridis dari masalah hukum tersebut. Kemudian, bidang-bidang hukum perselisihan yang berkembang di Indonesia disebabkan adanya golongan penduduk antara lain golongan penduduk Eropa tunduk pada hukum perdata barat, golongan penduduk timur asing tunduk pada hukum adat masing-masing, dan juga golongan dari bumi putra yang tunduk pada hukum adat masing-masing juga. Kemudian hubungan antar golongan menimbulkan adanya peristiwa hukum. Oleh karena itu, hubungan hukum antara orang-orang Belanda dan juga Indonesia diatur dengan hukum perdata internasional. Dalam penyelesaian masalah-masalah HPI yang berkaitan dengan status dan kewenangan personal berdasar asas kewarganegaraan, benda tetap berdasar asas lex situs, status hukum dari suatu perbuatan hukum berdasar asas lex loci actus. Kemudian kaidah HPI dari beberapa masalah transnasional yang bersifat khusus, misal perkawinan luar negeri diselesaikan secara khusus dalam peraturan-peraturan teknis terkait, misal pada undang-undang perkawinan. Selanjutnya, dalam buku ini juga membahas mengenai beberapa pranata tradisional hukum perdata internasional, yaitu berkaitan dengan jenis kualifikasi fakta hukum dalam HPI. Jadi, kualifikasi fakta adalah proses kualifikasi terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa untuk ditetapkan satu atau lebih masalah hukum sesuai kaidah-kaidah hukum tertentu. Kemudian, kualifikasi hukum sendiri yaitu penetapan tentang pembagian seluruh kaidah hukum dalam sebuah sistem hukum pada kategori hukum tertentu. Teori kualifikasi ini sendiri, yang pertama yaitu teori kualifikasi lex fori, yaitu kualifikasi berdasar hukum dari pengadilan yang mengadili perkara karena sistem kualifikasi bagian dari hukum intern. Kemudian teori kualifikasi lex cause, yaitu berdasar pada sistem dan ukuran-ukuran dari keseluruhan hukum yang berkaitan dengan perkara. Yang ketiga yaitu teori kualifikasi bertahap, yaitu proses kualifikasi dijalankan pada saat hakim menemukan kaidah HPI yang digunakan untuk menentukan titik laut penentu, kemudian menetapkan kategori kaidah intern apa yang dari lex cause digunakan untuk menyelesaikan perkara. Kemudian teori kualifikasi otonom, proses ini memandang HPI tidak berdasar dari lex fori saja, melainkan juga memerhatikan konsepsi dalam sistem hukum asing. Kemudian yang terakhir itu teori kualifikasi berdasar tujuan, yaitu keadilan dalam pergaulan hukum internasional. Renvoy sendiri adalah penunjukan kembali atau lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori. Jenis-jenis renvoy ada dua, yaitu remission atau penunjukan kembali adalah proses renvoy oleh kaidah HPI asing kembali kepada lex fori. Kemudian transmission atau penunjukan lebih lanjut adalah proses renvoy kaidah HPI asing ke suatu sistem hukum asing. Bahwa doktrin renvoy digunakan sebagai alat bagi hakim untuk merekayasa penentuan lex cause ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang baik. Nah, renvoy dalam HPI misalnya pada masalah pewarisan, tuntutan-tuntutan atas benda tetap di negara asing, perkara yang menyangkut benda bergerak, masalah hukum keluarga seperti perkawinan, harta perkawinan, status personal, dan sebagainya. Dan juga membahas mengenai ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa, dan hak yang diperoleh. Jadi, asas-asas ketertiban umum adalah semua kaidah yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum yang didahulukan dari ketentuan-ketentuan hukum asing yang dianggap bertentangan dengan kaidah hukum tersebut. Dan hak yang diperoleh merupakan pengakuan terhadap berlakunya kaidah hukum intern asing. Selanjutnya, persoalan pendahuluan dan peces. Jadi, persoalan pendahuluan adalah suatu masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan dan ditetapkan lebih dulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. DPCS yaitu tindakan untuk menundukkan persoalan-persoalan tertentu dengan mungkin timbul dalam sebuah peristiwa hukum pada sistem hukum. Misalnya dalam persoalan pewarisan yang dibuat pewaris kewarganegaraan Indonesia melalui pembuatan testamen di Singapura. Kemudian apabila perkara ini diajukan di Indonesia, maka harus tunduk pada sistem hukum dari perbuatan testamen. Tetapi jika dilihat ke sub-sub persoalan, maka terkait dengan yang pertama itu keabsahan formal dari testamen, kemudian yang kedua itu sub persoalan tentang kemampuan pewaris untuk mewariskan kekayaan melalui testamen tersebut. Umum hukum acara perdata internasional dan perihal prinsip penetapan yurisdiksi dalam proses litigasi perdata internasional berkaitan dengan yurisdiksi teritorial atau dasar domisili tergugat, yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum, yurisdiksi karena persetujuan, dan yurisdiksi atas dasar kewenangan, kekayaan, atau kehadiran. Kemudian berkaitan dengan elemen-elemen yurisdiksi forum dalam HPI berkaitan dengan masalah apakah pengadilan memiliki kaitan yang cukup terhadap orang atau pihak yang berkedudukan sebagai tergugat, hak milik kebendaan, atau transaksi dasar dari suatu perkara.
Teori HPI modern. Jadi yang pertama, teori statuta modern adalah menyangkut benda atau perbuatan hukum dan orang atau subjek hukum. Kemudian teori teritorial adalah sistem hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu sistem hukum intranegara itu sendiri, sistem-sistem hukum asing yang diberlakukan dan atau dipertimbangkan sejauh pemegang kedaulatan di suatu forum mengizinkannya. Teori hukum lokal. Jadi titik tolak teori ini adalah tidak ada badan peradilan suatu negara yang menerapkan kaidah hukum negara lain selain kaidah hukum dari sistem hukumnya sendiri. Teori HPI internasional merupakan suatu kesatuan sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa akibat sistem hukum lokal yang bertentangan dengan sistem hukum lain. Teori analisis kepentingan negara. Teori ini pada dasarnya bersifat teritorialistik dan bertitik tolak dari sistem hukum yang menjadi lex causa dalam perkara HPI adalah lex fori. Keputusan forum yang mengesampingkan lex fori dan mengganti dengan kaidah hukum setelah dianalisis secara kasuistik dengan berbagai pertimbangan kepentingan dari negara-negara lain yang mempunyai sistem hukum negara relevan terhadap pokok perkara. Teori analisis kebijakan bertitik tolak atas kebijakan hukum atau politik hukum dari suatu aturan hukum yang menekankan pemberlakuan lex fori sebagai hukum yang harus diberlakukan. Sedangkan teori keadilan sendiri bertitik tolak pada segi sosiologis, kemudian segi etik, kemudian segi hukum, yaitu seorang hakim memiliki kewajiban mewujudkan keadilan dalam putusannya. Dalam buku ini juga membahas perihal asas-asas umum HPI dalam bidang hukum keperdataan. Yang pertama yaitu asas tentang subjek hukum, yaitu berkaitan berdasar hukum mana di antara berbagai sistem hukum yang relevan, status dan kewenangan subjek-subjek hukum. Itu berkaitan dengan asas nasionalitas atau kewarganegaraan, kemudian asas domisili, kemudian asal-usul penentuan status badan hukum. Asas HPI dalam hukum keluarga berkaitan dengan perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili kewarganegaraan. Akibat-akibat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang, perkawinan, kekuasaan orang tua, harta kekayaan, tunduk pada sistem hukum tempat perkawinan diresmikan. Kemudian sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan. Kemudian sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan. Asas-asas HPI dalam hukum benda ini yang pertama itu berkaitan dengan menetapkan klasifikasi berdasar hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan dan hukum dari tempat benda berada. Status benda bergerak ditetapkan berdasar pada hukum dari tempat pemegang hak atas benda, berdomisili dan terletak. Kemudian status benda tetap berdasar pada lex recite atau lex situs atau hukum dari tempat benda berada. Yang keempat yaitu asas-asas HPI dalam perjanjian. Yang kelima yaitu asas-asas HPI tentang perbuatan melawan hukum. Jadi mengenai persoalan perbuatan melawan hukum ini menjadi masalah HPI apabila terkandung unsur-unsur asing, pertautan antara satu perbuatan melanggar hukum dan suatu tempat asing karena titik-titik. Yang terakhir itu mengenai asas-asas HPI tentang pewarisan. Jadi asas HPI menentukan hukum yang berlaku dalam pewarisan. Apabila yang menjadi objek pewarisan adalah benda tetap, maka proses pewarisan atas benda diatur berdasarkan hukum dari benda berada berdasarkan asas lex recite atau lex situs. Dan yang menjadi objek pewarisan adalah benda-benda bergerak. Proses pewarisan benda-benda ditundukkan pada kaidah-kaidah hukum waris dari tempat pewaris menjadi warga negara saat meninggal dunia. Yang terakhir dalam buku ini membahas mengenai yaitu eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan. Jadi pada dasarnya HPI itu bersifat nasional teritorialistik, di mana sistem dan aturan HPI nasional suatu negara berkembang sesuai dengan politik hukum dan kebutuhan atau kepentingan dari negara-negara yang bersangkutan. Kemudian proses harmonisasi hukum secara internasional terkait dengan asas-asas HPI internasional yang mempertahankan cirinya sebagai asas hukum yang menentukan sistem hukum yang berlaku dalam perkara-perkara yang mengandung unsur asing, kemudian harmonisasi asas-asas hukum substantif secara internasional dan melakukan perubahan mendasar pada suatu paradigma hukum perdata internasional itu sendiri.